bekerja lebih dari 12 jam setiap hari, bahkan di akhir pekan. Lalu? Kontrak kerja saya jelas tertulis jam kerja normal dan deskripsi pekerjaan berbeda. Ini sudah di luar batas. Rian, Anda menandatangani kontrak tersebut. Di dalamnya terdapat klausul yang menyatakan perusahaan berhak mengatur jam kerja sesuai kebutuhan operasional. Ini eksploitasi. Klausul tersebut tidak bisa membenarkan penyalahgunaan seperti ini. Saya merasa terjebak. Saya bahkan tidak bisa mengambil cuti yang bahkan itu hak saya. Jika Anda merasa keberatan, silakan ajukan surat pengunduran diri. Perusahaan tidak menerima protes dari karyawan yang tidak produktif. Selamat siang, Pak. Oh ya, selamat siang. Jadi saya mau berkonsultasi tentang kasus perdata yang saya alami di PT Imaginary Visual. Belakangan ini saya merasa jam kerja saya melebihi batas yang ada di kontrak kerja saya. Jadi saya ingin meminta Bapak untuk memberi saran dan mendampingi saya di pengadilan itu. Oh iya, ada kontrak. Ini kontrak kerja. Mohon maaf jika Ini menarik. Ada beberapa klausul yang sangat menguntungkan perusahaan, bahkan cenderung merugikan karyawan. Contohnya, klausul fleksibilitas kerja yang tak terbatas dan penundaan hak cuti demi kepentingan perusahaan tanpa kompensasi. benar, Pak. Mereka memanfaatkan posisi saya yang sedang butuh pekerjaan. Mereka tahu saya tidak punya pilihan lain selain menandatangani, dan mereka sekarang menyalahgunakannya untuk keperluan gaya operasional mereka. Ini adalah bentuk penyalahgunaan kontrak kerja untuk keuntungan perusahaan. Mereka secara sengaja merancang kontrak dengan klausul yang tidak adil. Kita bisa menuntut ini sebagai perbuatan melawan hukum atau setidaknya pelanggaran hak ketenagakerjaan. Jadi, apa langkah awalnya, Pak? Apakah bisa langsung ke pengadilan? Sebelum melangkah ke proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja atau bahkan pengadilan, kita akan mengirimkan surat somasi resmi kepada PT Imaginary Visual. Surat somasi, apa itu, Pak? Surat somasi adalah teguran resmi dan peringatan hukum. Di dalamnya, kita akan menjelaskan secara rinci pelanggaran kontrak yang mereka lakukan, mulai dari pembebanan jam kerja berlebihan tanpa kompensasi layak, hingga penahanan hak cuti Anda yang merupakan hak normatif. Kita akan menuntut mereka untuk segera menghentikan praktik tersebut dan memenuhi hak Anda yang terlanggar, termasuk perhitungan kompensasi yang seharusnya Anda terima. Yang terpenting, kita akan memberikan batas waktu untuk mereka menanggapi dan menyelesaikan masalah ini. Jika mereka tetap abai atau menolak dalam batas waktu tersebut, maka surat somasi ini akan menjadi bukti kuat bahwa kita sudah beritikat baik untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Namun mereka tidak merespon, ini akan menjadi dasar kita untuk melanjutkan ke tahap penyelesaian sengketa berikutnya, yaitu mediasi disnaker hingga ke pengadilan. Ini adalah sinyal bahwa Anda serius dan siap menempuh jalur hukum. Seringkali surat somasi yang disusun dengan baik dan didasari bukti yang kuat dapat membuat perusahaan berpikir ulang untuk membuka pintu negosiasi. Ini adalah langkah penting untuk mendokumentasikan bahwa Anda telah memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki keadaan sebelum proses hukum yang lebih panjang dimulai. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan pendaftaran perselisihan hubungan perindustrian ini, kita akan memulai proses mediasi. Tugas saya sebagai mediator adalah membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan secara damai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ibu, klien saya telah menjadi korban penyalahgunaan kontrak kerja. Perusahaan secara sistematis menafsirkan klausul-klausul dalam kontrak untuk memaksimalkan keuntungan mereka.
seperti membebani karyawan dengan jam kerja yang di luar batas wajar tanpa kompensasi layak, dan menahan hak-hak fundamental seperti cuti. Ini bukan hanya masalah interpretasi, melainkan upaya sistematis untuk menghindari kewajiban dan memanipulasi tenaga kerja demi profit. Maaf, perusahaan kami telah beroperasi sesuai kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Karyawan memiliki kebebasan untuk tidak menandatangani jika tidak setuju. Klausul yang dipermasalahkan adalah standar industri dan bertujuan untuk menjaga fleksibilitas operasional itu, Ibu. Mohon maaf, fleksibilitas tidak sama dengan eksploitasi. Kontrak yang sah harus memenuhi prinsip keadilan dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kami memiliki bukti komunikasi, log jam kerja, dan perbandingan gaji standar industri yang menunjukkan pola penyalahgunaan ini. Perusahaan tidak hanya merugikan klien saya secara finansial, tetapi juga secara mental dan fisik. Baik, pihak penggugat meminta kompensasi atas lembur yang tidak dibayar dan hak cuti yang ditunda. Bagaimana tanggapan perusahaan? Kami menolak, Ibu. Semua tertulis jelas. Tidak ada kewajiban kompensasi tambahan. Perusahaan tidak bisa bersembunyi di balik kontrak yang eksploitatif. Kami punya bukti beban kerja dan tidak manusiawi. Saya hanya ingin diperlakukan adil, tapi saya malah diperlakukan seperti beban karena menuntut hak saya. Bukti jam kerja saya dan dengan perintah lembur jelas ada. Dengan segala hormat, Saudara Rian adalah karyawan yang tidak cocok dengan sistem kami. Jika merasa tidak nyaman, mestinya memilih opsi resign sejak awal, bukan membawa perusahaan ke jalur hukum. Ibu Dewi, kami harap mediasi ini tidak dijadikan ajang menyudutkan pribadi. Tujuan kami adalah mencari penyelesaian win-win. Apakah benar perusahaan menolak seluruh bentuk kompromi? Benar, posisi kami final. Baik, berdasarkan ketidaksepakatan mendasar dari pihak tergugat dan tidak adanya itikat kompromi, maka saya menyatakan bahwa proses mediasi ini gagal. Selanjutnya, pihak penggugat berhak melanjutkan proses ke pengadilan. Hubungan industrial, segala dokumen dan notulen hari ini akan disegel dan dicatat sebagai bukti kegagalan mediasi. Baik, terima kasih. Karena mediasi gagal, Rian membawa kasusnya ke pengadilan. Kini, keadilan menjadi urusan hukum. Sidang mediasi antara Saudara Rian dan pihak perusahaan PT Imaginary Visual dibuka. Kami akan mendengarkan argumen dari kedua belah pihak sebelum membuat pertimbangan. Silakan penggugat terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Klien saya, Saudara Rian, adalah korban dari praktik ketenagakerjaan yang tidak adil dan penyalahgunaan kontrak oleh pihak perusahaan PT Imaginary Visual. Kami telah mengkaji kontrak kerja yang ditandatangani dan terdapat sejumlah klausul yang jelas-jelas melanggar prinsip keadilan, bahkan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mohon maaf, klausul apa yang dimaksud? Yang pertama, klausul fleksibilitas beban kerja tanpa batas yang digunakan perusahaan untuk membebani klien saya dengan lebih dari 12 jam kerja per hari, termasuk akhir pekan, tanpa kompensasi lembur atau pengaturan jam istirahat yang memadai. Kedua, klausul penundaan hak cuti demi kepentingan operasional yang dimanfaatkan perusahaan untuk menolak cuti klien saya selama lebih dari 6 bulan tanpa alasan yang sah. Silakan perwakilan perusahaan memberikan tanggapan. Baik, Yang Mulia, saya selaku perwakilan dari perusahaan PT Imaginary Visual. Semua klausul dalam kontrak telah disetujui dan ditandatangani oleh Saudara Rian.
Kami tidak memaksa klausul fleksibilitas itu diperlukan agar kami bisa mengatur sumber daya manusia secara efektif dalam masa ekspansi bisnis kami. Kami percaya bahwa klausul tersebut masih dalam batas praktik industri yang wajar. Mohon izin yang mulia, kami membawa bukti berupa log jam kerja, email internal, dan komunikasi WhatsApp yang menunjukkan bahwa klien saya diancam secara halus untuk terus bekerja di luar jam kerja resmi atau menghadapi risiko evaluasi performa yang implikasinya adalah pemutusan kontrak sepihak. Apakah Anda memiliki dokumen-dokumen tersebut? Iya, yang mulia. Kami lampirkan sebagai bukti A sampai D. Kami juga sertakan perbandingan standar gaji industri untuk posisi sejenis yang menunjukkan ketimpangan signifikan antara beban kerja dan kompensasi. Izin menanggapi yang mulia, perusahaan tidak pernah secara eksplisit memaksa untuk lembur. Kami hanya mengingatkan karyawan untuk tetap menunjukkan loyalitas di masa sulit perusahaan. Mohon izin yang mulia, saya tidak keberatan bekerja keras, tapi saya merasa diberdaya. Kontrak itu tampak normal di awal, namun kenyataannya sangat berbeda. Saya tidak punya pilihan lain selain bertahan karena tekanan ekonomi. Tapi ini bukan tentang loyalitas, ini tentang eksploitasi. Saudara, apakah ada faktor internal yang dilakukan sebelum kasus ini berjalan, saudara? Saya sudah berkali-kali mengajukan keluhan ke HRD, tapi saya hanya diberi dua pilihan, bertahan atau mengundurkan diri. Itu adalah bentuk pemaksaan secara tidak langsung. Klien saya tidak diberi ruang dialog, hanya ultimatum. Yang mulia, kami menjalankan perusahaan dengan profesional. Kami tidak bisa mengakomodasi semua permintaan individu di tengah target bisnis kami yang ketat. Setelah mempertimbangkan bukti-bukti, mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak, serta merujuk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku, kami memutuskan sebagai berikut. Bahwa perusahaan PT Imaginary Visual telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak karyawan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal perlindungan kerja. Klausul kontrak kerja yang multitafsir dan digunakan untuk memperpanjang jam kerja tanpa kompensasi serta penolakan cuti tanpa alasan hukum yang sah adalah bentuk penyalahgunaan wewenang dan tidak dapat dibenarkan. Perusahaan diwajibkan untuk membayar seluruh hak lembur saudara Rian selama masa kerja yang terdokumentasi. Yang kedua, memberikan kompensasi tambahan atas hak cuti yang ditahan. Yang ketiga, merevisi kontrak kerja internal agar sesuai dengan hukum ketenagakerjaan dan prinsip keadilan. Yang keempat, mengeluarkan pernyataan resmi bahwa praktik serupa tidak akan diulang terhadap karyawan lain. Dengan demikian, mediasi dinyatakan selesai. Kami harap keputusan ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak bahwa kontrak kerja bukanlah alat sepihak, melainkan kesepakatan.